우리 에릭 회장님, PSSI, 우리 국민들이 우리 대표팀이 워낙 열심히 하니까 모든 분들이 좋다고 저는 생각하고 있습니다. Yes, alhamdulillah. Datang tepat waktu. Sini Van Hooijdonk disambut hangat PSSI. Begini faktanya. Yes, alhamdulillah. Datang tepat waktu. Sini Van Hooijdonk disambut hangat PSSI. Timnas Indonesia auto lolos Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Sebelumnya diberitakan, Ula Romeni tak jadi gabung ke Timnas Indonesia. Sintayong bisa lirik striker ganas Liga Italia. Sintayong bisa mempertimbangkan striker tangguh dari Liga Italia ini jika Ula Romeni tak jadi bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia saat ini memang mengalami krisis pemain di lini depan, khususnya striker yang memiliki naluri mencetak gol tinggi. Pelatih Sintayong bahkan sempat mengeluhkan performa lini depan Timnas Indonesia yang tidak cukup baik saat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Oleh karena itu, Sintayong masih membuka opsi untuk mencari pemain keturunan Eropa lainnya yang berposisi sebagai striker. Salah satu nama yang paling sering dibicarakan oleh supporter untuk bergabung ke Timnas Indonesia adalah striker FC Utrecht, Ula Romeni. Rumor tersebut muncul setelah pandit senior Bung Ropan hingga Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyatakan bahwa Timnas Indonesia akan mengupayakan naturalisasi Ula Romeni. Ya, salah satunya dia, Ula Romeni. Kami terus berusaha agar dia bisa membela Timnas Indonesia, kata Sumarji kepada awak media. Ula Romeni pun tampaknya menyambut baik ketertarikan tersebut. Ia terlihat beberapa kali berkomentar di unggahan para pemain Timnas Indonesia asal Belanda. Namun, hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dari PSSI mengenai proses naturalisasi Ula Romeni untuk Timnas Indonesia. Selain itu, Ula Romeni baru saja pulih dari cedera panjang yang membuatnya harus absen bagi FC Utrecht di Liga Belanda hampir sepanjang musim lalu. Maka dari itu, jika Ula Romeni gagal bergabung dengan Timnas Indonesia, Sintayong bisa menggantikannya dengan striker tangguh dari Liga Italia, yaitu Sydney Van Hooijdonk. Sydney Van Hooijdonk merupakan putra dari legenda tim nasional Belanda era 90-an, Pierre Van Hooijdonk, yang diketahui memiliki darah Maluku. Striker 23 tahun itu bermain untuk klub Liga Italia, Bologna, setelah didatangkan dari SC Heerenveen pada musim 2022-2023. Selama semusim bermain untuk SC Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk sukses membukukan 26 gol dan 2 assist dari 54 kali penampilan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Sydney Van Hooijdonk dinaturalisasi PSSI, mengingat Ula Romeni terlalu sombong dan terkesan tidak mau membela Timnas Indonesia? Lagi pula statistik Sydney Van Hooijdonk tidak jauh beda dengan Ula Romeni. Ayo teman-teman berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Hal itulah yang membuat Sydney Van Hooijdonk direkrut oleh Bologna dan langsung mengambil peran penting dalam keberhasilan timnya melaju ke Liga Champions musim depan. Sydney Van Hooijdonk juga sempat dipinjamkan ke klub divisi Championship Liga Inggris, Norwich City, dan hanya mencetak 1 assist dari 12 pertandingan. Walau memiliki potensi besar sebagai striker house goal, Sydney Van Hooijdonk hanya pernah dipanggil ke Belanda U21 dengan catatan 2 laga. Dalam sebuah kesempatan, Sydney Van Hooijdonk menjelaskan bahwa dirinya masih ingin menunggu panggilan tim senior Belanda mengikuti jejak sang ayah.
Namun, hingga saat ini, Sydney Van Hooijdonk belum masuk tim senior. Bahkan pelatih Ronald Koeman tidak memanggilnya ke Belanda untuk Euro 2024. Atas dasar keadaan tersebut, PSSI dirasa bisa kembali membujuk Sydney Van Hooijdonk agar mau bergabung dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sydney Van Hooijdonk dinilai tepat untuk mengisi kekosongan di lini serang timnas Indonesia yang sulit menciptakan peluang hingga gol. Apalagi jika ulah Romeni gagal bergabung dengan timnas Indonesia, maka Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi alternatif untuk mengisi lini depan skuad Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Sydney Van Hooijdonk, ayo! Ini saatnya Anda bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan potensi besar sebagai striker haus gol, Anda bisa menjadi solusi bagi lini depan kami yang sedang membutuhkan pemain berbahaya di depan gawang. Kesempatan ini tidak hanya memberikan pengalaman internasional yang berharga, tetapi juga akan membuat Anda semakin dikenal di Asia. Mari buat sejarah bersama. Beredar kabar, Shin Tae-yong ternyata habis jalani operasi untuk penyakitnya. Berat badan sampai turun 5 kg. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Media Korea Selatan, Sport Chosun, mengungkapkan penyakit yang sedang diderita oleh Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong memang dikabarkan mengalami penurunan kondisi kesehatan saat pulang ke Korea Selatan setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena kondisi kesehatannya yang menurun, Shin Tae-yong tidak bisa hadir di acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 27 Juni lalu. Hingga kini, kesehatan yang menurun tersebut membuat Shin Tae-yong belum bisa kembali ke Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong yang awalnya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada awal Juli, terpaksa menunda kedatangannya selama 1 atau 2 pekan. Kami meminta dia segera kembali ke Indonesia untuk persiapan pada tanggal 5 dan 10 September 2024, kata Yunus Nusi kepada media, termasuk bolasport.com, pada Jumat, 5 Juli 2024. Semoga saja pada saat Piala Presiden 2024, pertengahan Juli, ia sudah ada. Dia juga bisa melihat pemain-pemain untuk timnas Indonesia, tambahnya. Ternyata, Shin Tae-yong baru saja menjalani operasi untuk penyakit yang dideritanya, sebagaimana dilansir bolasport.com dari media Korea, Sport Chosun. Menurut laporan tersebut, Shin Tae-yong didiagnosis menderita pleuritis atau radang selaput dada, yang membuatnya harus menjalani operasi pada 15 Juni 2024 lalu. Setelah menjalani operasi selama 6 jam, kegiatan pertama Shin Tae-yong adalah meresmikan taman sepak bola yang dinamai dengan namanya di kampung halamannya, Yeongdeok. Meskipun berat badannya berkurang 5 kg akibat operasi, Shin Tae-yong tetap hadir di acara tersebut dengan perasaan terharu. Dia juga mengundang ibunya yang berusia 80 tahun, istrinya, serta kerabat terdekat. Ibu saya, yang saya hormati dan sayangi selalu adalah sosok yang membentuk saya hingga saat ini, kata Shin Tae-yong dalam pidatonya. Saya punya perjalanan yang sulit saat tumbuh, ibu saya banyak menderita. Itulah mengapa saya tidak pernah tidak patuh kepada ibu. Saya berhasil karena doa yang selalu ia panjatkan di belakang. Dimanapun saya kembali ke Korea, saya akan tetap ke Yeongdeok. Yeongdeok adalah kampung halaman saya yang selalu ada di hati, tambahnya. Penamaan taman sepak bola dengan nama Shin Tae-yong oleh pemerintah kota Yeongdeok didasarkan pada pencapaian sang pelatih yang berkontribusi di dunia sepak bola Korea Selatan. Selama karirnya sebagai pesepak bola, Shin Tae-yong hanya membela 2 klub, yakni Seongnam Ilhwa Chunma dan Queensland Roar, sejak 1992 hingga 2005. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Shin Tae-yong melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Dia pernah menjadi pelatih Seongnam Ilhwa Chunma, Timnas U20 Korea Selatan, Timnas U23 Korea Selatan, dan Timnas Korea Selatan Senior. Saat ini, Shin Tae-yong melanjutkan karir kepelatihannya dengan menerima tawaran dari PSSI untuk melatih Timnas Indonesia. Lebih lanjut, kesehatan Shin Tae-yong dan dampaknya terhadap Timnas Indonesia. Informasi yang disajikan transparan mengenai kondisi kesehatannya, termasuk diagnosis dan tindakan medis yang dijalaninya. Hal ini penting untuk menjaga keterbukaan kepada publik dan fans.
Penundaan kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia tentunya berdampak pada persiapan timnas. Namun, pernyataan dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menunjukkan bahwa ada harapan untuk segera kembalinya Shin Tae-yong demi persiapan penting di bulan September dan Piala Presiden. Penghargaan dari pemerintah kota Yeongdeok dengan menamai Taman Sepak Bola atas nama Shin Tae-yong menunjukkan pengakuan atas kontribusinya dalam dunia sepak bola Korea Selatan. Ini memberikan motivasi dan kebanggaan tersendiri bagi Shin Tae-yong dan juga timnas Indonesia yang ia latih. Penurunan berat badan dan keterlibatan keluarga dalam acara peresmian menunjukkan sisi pribadi Shin Tae-yong, yang bisa memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapinya. Menghadapi tantangan seperti yang dialami Shin Tae-yong menunjukkan bahwa kesulitan dan cobaan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Meskipun kondisi kesehatan bisa menjadi hambatan, semangat dan dedikasi seperti yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong menjadi teladan bagi kita semua. Dengan ketekunan, dukungan dari orang-orang terdekat, dan keyakinan pada diri sendiri, kita bisa mengatasi segala tantangan dan mencapai kesuksesan yang kita impikan. Teruslah berjuang, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Beredar kabar, termasuk bela timnas Indonesia, Nathan Choeon mengaku tak mudah main untuk 3 tim pada musim lalu. Mari kita bahas teman-teman. Pemain timnas Indonesia, Nathan Choeon, melakoni perjalanan yang penuh tantangan pada musim 2023-2024. Nathan Choeon harus bermain untuk 3 tim berbeda sepanjang musim tersebut. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pada paruh pertama musim, Nathan memperkuat Swansea City. Namun, pemain berusia 22 tahun ini tidak mendapatkan menit bermain sama sekali di kasta kedua Liga Inggris. Akhirnya, Nathan Choeon dipinjamkan pada paruh kedua musim. Ia kemudian hijrah ke SC Heerenveen di Liga Belanda pada paruh kedua musim tersebut. Performa Nathan di SC Heerenveen sedikit lebih baik dibandingkan saat di Swansea City. Ia mendapatkan menit bermain, meskipun hanya sebagai pemain pengganti dalam 4 pertandingan. Secara total, Nathan Choeon hanya bermain selama 15 menit di Eredivisie musim lalu. Pada periode ini juga, Nathan sedang mengurus proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Keberuntungan menghampirinya saat bergabung dengan timnas Indonesia. Nathan mencatatkan debut resmi pada 21 Maret 2024 saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Setelah momen tersebut, Nathan menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Nathan Choeon kemudian menjadi pemain penting saat timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pemain berusia 22 tahun tersebut merangkum perjalanan musim 2023-2024 yang dijalaninya. Ia mengaku banyak mendapatkan pengalaman internasional bersama timnas Indonesia. Bersama SC Heerenveen, Nathan bisa segera beradaptasi dengan rekan setimnya. Di SC Heerenveen saya belajar untuk mudah beradaptasi dengan tim baru, ujar Nathan dilansir dari bolasport.com dari Vean Online. Musim ini saya bermain untuk Swansea City di Inggris. Saya bermain internasional untuk Indonesia. Dan saya bermain untuk SC Heerenveen, lanjutnya. Nathan Choeon mengaku sulit menjalani musim dengan 3 tim berbeda. Meski begitu, pemain berusia 22 tahun tersebut ingin menambah porsi latihan agar bisa menembus tim utama. 3 tim berbeda dalam 1 tahun itu cukup banyak dan mengenal banyak orang baru, ujar Nathan. Selain itu, saya melakukan latihan ekstra di luar latihan agar bisa berkembang lebih baik sebagai pesepak bola, tambahnya. Lebih lanjut, Nathan Choeon telah menunjukkan ketahanan dan determinasi yang luar biasa sepanjang musim 2023-2024. Bermain untuk 3 tim berbeda dalam 1 musim bukanlah hal yang mudah, terutama ketika harus beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan gaya permainan. Meskipun menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya menit bermain di Swansea City dan hanya mendapat sedikit kesempatan di SC Heerenveen, Nathan tetap berusaha keras dan menunjukkan kemampuannya. Keputusannya untuk terus berlatih ekstra demi meningkatkan performanya mencerminkan dedikasi dan komitmennya terhadap perkembangan karirnya sebagai pesepak bola.
Pengalamannya di timnas Indonesia juga menjadi aspek positif yang signifikan, memberikan dia panggung internasional untuk membuktikan dirinya. Keberhasilan Nathan menjadi pemain penting dalam timnas U23 Indonesia dan membantu tim melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 menunjukkan bahwa dia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dengan terus meningkatkan kemampuannya dan beradaptasi dengan tim-tim baru, Nathan Choeon bisa menjadi salah satu pemain kunci di masa depan bagi klub maupun timnas Indonesia. Nathan, perjalananmu di musim 2023-2024 menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang luar biasa. Meskipun menghadapi banyak tantangan dengan bermain untuk 3 tim berbeda dan kurangnya menit bermain, kamu tidak pernah menyerah. Perjalanan ini adalah bukti bahwa kamu memiliki mentalitas yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk terus berkembang. Ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka, adalah pelajaran berharga yang akan mengasah kemampuanmu lebih lanjut. Tidak ada perjalanan yang mudah, tetapi dedikasi dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Tetaplah berlatih keras, terus tingkatkan kemampuanmu, dan jangan pernah ragu dengan potensi yang kamu miliki. Masa depan cerah menantimu, dan kamu memiliki semua yang diperlukan untuk meraihnya. Tetap fokus, percaya diri, dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu adalah pemain yang mampu beradaptasi dan bangkit dari situasi sulit. Teruslah berjuang, Nathan, karena perjalananmu yang luar biasa baru saja dimulai. Semangat!